Kita tuh tenang, kita punya kontrol diri yang baik. Gak berlebihan. Oh datang COVID, penyelesaiannya penangkalnya seperti ini, pakai masker, pakai ini, jaga kesehatan, minum vitamin C. Dilakukan itu dilakukan sebagai rutinitas. Jadi udah kayak kehidupan aja. Mau keluar sampai tempat yang dituju pakai hand sanitizer atau cuci tangan, bersih-bersih sampai rumah kita mandi baru ketemu sama orang-orang di rumah gitu kan. Jadinya tuh kita punya penangkal diri juga gitu kan. Ya, melindungi diri sendiri aja dari hal kecil. Iya. Gitu. Tapi kemanusiaan kita lagi diuji banget nih. Betul. Nah, di tahun-tahun ini soalnya banyak banget kisah inspiratif yang bisa diambil. Gua waktu pas kemarin itu gua scroll Twitter, itu ada yang cerita kalau misalkan ini dia cerita sebagai anak ya. Dia cerita mamanya ibu kos. Mamanya ibu kos. Kaya dong. Iya. Pastilah. Terus mama pasti lagi. Dia ibu kos. Tapi benar-benar ngegratisin kontrakannya, cuy. Udah kaya berarti. Itu manusia banget sih gue bilang. Memanusiakan manusia yang kata Arfi bilang tadi ya. Terus contoh lainnya ada setiap kalau misalnya ada contoh baik pasti ada contoh buruk. Contohnya kemarin YouTuber dia pura-pura ngasih sembako. Sebutin dong. Gak usah, gua nggak mau nge-up orang tolol. Serius, gua nggak mau nge-up orang tolol. Tapi udah kemarin pasti yang batu-batu itu lagi. Cuy, masa kotak Indomie. Apa namanya dus Indomie dikasih sampah sama batu buat banci, ngasihnya ke banci lagi, ke waria. Mereka kan nyari uang gitu loh. Ya kita bukan mengeledek profesi yang mungkin salah, tapi enggak, maksud tapi gua, kita nggak ngejudge-nya seperti itu. Itu benar-benar gak ada akhlak. Itu nggak ada akhlak ya cuy. Makanya gua nggak mau nyebut YouTuber yang mana. Ya makanya jangan sampai ada juga tanggapan yang kayak kemarin mungkin kemarin ada booming ya. Sorry kalau misalnya ada bukan menyinggung soal keagamaan, tapi bagi gue itu lucu. Apa tuh? Yang mana? Yang corona tertulis di ikro. Cocokologi. Emang ada? Iya. Pakai corona. Iya. Corona. Gitu bagi gue kayaknya itu yang membuat publik panik. Iya, benar. Yang membuat terus udah gitu lupa. Jadinya itu yang bikin publik panik ditambah dengan pemberitaan media yang terus-terusan menggebu-gebu gitu kan ya. Terlalu over san. Gitu kan. Terlalu over. Terus terlalu over. Iya, terus. Dan lucunya waktu itu ada pemberitaan bahwa coronavirus itu menaik sampai berapa ratus %. Gue baca gue kaget kan. Gue bilang berapa ratus %, anjir. Gue bilang udah berapa juta ya kan, gue mikir maksudnya kalau di Italia kan masih gede banget. Dan ternyata kan masih ribuan gitu kan yang kena. Ya karena kenapa dia bisa bilang berapa ratus % atau berapa ratus kali lipat itu, karena pertama kali yang terpapar di Indonesia kan cuma 2 orang. Jadi dia berani untuk nyebut kayak gitu. Cuma kan bikin orang awam yang membaca yang tidak menelaah beritanya gitu kan, itu kayak kaget gitu lah. Apalagi mama lagi tergoyah imannya. Apalagi yang mama yang suka nyebar hoax di WhatsApp grup keluarga. Jelas tuh. Sumber dari hoax. Pertama itu grup WhatsApp keluarga. Gitu. Ya itu soal COVID dan finansial atau keterbatasan kita bergerak. Iya. Ada lagi menolak jenazah akibat COVID. Wow. Itu sih paling parah. Itu yang bener-bener gue nonton itu paling miris. Itu nggak manusia. Gue pernah ngeliat berita ada orang mau dimakamin di makam keluarga. Nggak boleh mau tanah keluarga tidak diperbolehkan dengan warga. Ambulans saja nggak bisa masuk ke kampungnya. Gak ada akhlak ya situ. Ngeri bener. Itu itu sebagai korban COVID. Iya. Maksud gue bukan petugas medis yang terpapar. Bukan. Ini ada yang lebih parah. Apa? Petugas medis nggak terpapar aja diusir cuy. Dari lingkungan keluarga, lingkungan. Iya bener. Itu buktinya ada yang cerita petugas COVID nggak boleh lewat tanah, boleh lewat batu. Iya. Ya ampun, mereka tuh ini kurang wawasan. Mereka tuh garda terdepan cuy. Kalau misalnya nggak ada mereka siapa yang ngurusin? Iya, tapi kenapa sifat lu seperti itu? Misalnya lu tenaga medis, terus lu bawa orang meninggal yang karena COVID, terus gue yang kecam lu seperti itu.
jangan lewat sini, jangan dikuburin sini gitu kan. Akhirnya lu kesel kan. Iya. Sewaktu-waktu gue yang terpapar. Iya. Yang ngurusin gue mau nggak mau lu nih. Pasti. Kalau misalnya si Rizky dendam, Masih kesel, biarin Pak. aja mati. Mati aja. Tapi Biarin aja dipikir biar ya, mampus. dia matinya nyusahin anjir. Artinya nyusahin. Lah bukti itu orang udah mati loh. Ini mohon maaf ya, ini orang udah mati. Nggak diterima. Berarti kan nyusahin dong. Kalau nggak nyusahin ya udah kuburin aja udah kelar. Yang nyusahin Enggak, orang meninggal tuh nggak ada yang nyusahin yang, sih. yang nyusahin yang masih hidup cuy. Iya sih. Enggak, orang meninggal tuh nggak ada yang nyusahin. Mau orang meninggal karena wabah apapun, namanya meninggal ya semua orang pasti nemuin lah, nggak Iya, harus pasti. kena wabah. Kalau Kalau orang meninggal nyusahin, nyokap lu meninggal jangan dikuburin. enggak, gue kesel Raji ngomong orang meninggal nyusahin kayak dia bakal hidup selamanya bangsat. Gue kesel banget dengarnya. Ngepet. Mungkin dia langsung berpikir kalau misalnya meninggal selesai gitu kan ya. Lu tuh masih Udah ditanya ada. manrop buka, lu di manrop buka lu mau dia jawab apaan? dibakar, kan? Ini Supreme anjing. Meninggal tuh nggak kayak matiin TV langsung hilang gitu aja. Nggak. Pada muka Supreme dong. Manrop buka LV. Sky Stuff lagi. Masih hidup loh. Masih hidup ya. Kan gue bilang Louis Vuitton, LV kan Louis Vuitton. Lu pitong. Lu botong. Terus ya banyak banget lah sisi kemanusiaan ini lagi sedang diuji di bulan Ramadan ini juga, apalagi ya kan terutama di Iya. bulan-bulan Nah, bulan terus ada suci. juga yang lagi rame juga di Instagram yang foto-foto saling mengingatkan antara petugas medis satu dengan petugas medis lainnya. Iya. Kalian di rumah saja biar kamu yang bekerja. Iya. Kayak gitu-gitu. Ternyata gue baca-baca college fotonya itu untuk bukan sekedar hanya untuk mereka posting mengkampanyekan itu, Tapi memang mereka itu melakukan suatu gerakan dari tenaga-tenaga medis gitu kan, gotong royong, sinergi sumber daya dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas. Ini gue dapat dari kompas.com ya. Iya. Dan dirasakan masyarakat Indonesia dan tentu masyarakat internasional juga. Nah, itu untuk melawan kepanikan massa terhadap COVID itu. iyalah harus Melawan dilawan kepanikan massa. Jadi itu pasal nggak perlu panik gitu kan. Kalau misalnya kalian udah punya, kira-kira udah ada bibit-bibit penyakitnya, langsung rapid test, kalau nggak swab test. Iya. Gitu. Dan jangan takut dikucilkan. Kalau misalnya kalian dikucilkan oleh lingkungan kalian, berarti memang lingkungan kalian yang tidak punya adab. Sumpah. Ini tuh kita sebenarnya lagi melawan dua pandemi. Yang satu corona, yang kedua kebodohan. Tapi Kebodohan ini masyarakat. enggak, tapi Kebodohan masyarakat. ngomong-ngomong yang tadi ya, kebodohan sama ini kan, ini berhubungan banget sama yang terjadi. Gue pernah lihat di Instagram ada satu postingan dari Postingan apa? satu postingan Postingan. foto itu bener-bener ngena banget dia. Apa tuh? Jadi tuh ada 2 pintu. Hmm. Ini di tengah-tengah ini nih petugas medis sama polisi garda terdepan. Iya, Nah garda di sini terdepan. warga satu sama warga lain itu petugasnya itu yang garda terdepan itu buat ngedorong biar orang nggak keluar dari pintu itu. Oh iya, Itu contoh. bener-bener Ah, salah satu visualisasi yang bener-bener ngasih tahu keadaan sekarang gitu loh. iya, contoh. Kita sebagai si petugas itu petugas orang-orang petugas medis, petugas kayak keamanan. keamanan, polisi dan lain-lain yang bertugas itu bener-bener bekerja sama untuk untuk mencegah itu loh, melindungi. Bukan ini yang satu ini gambar virus ditutup mau keluar. Satu lagi masyarakat tangannya pengen keluar. Iya, pengen keluar rumah Iya, gitu. itu bener-bener Iya, itu lo lu Kena masih banget ya, kena banget lo kok masih gitu loh. Masih masih nggak Maksudnya tuh petugas-petugas ini mau nahan. iya, gitu, mau mereka nahan, yang... mau nolong. Jadi kalian yang udah jenuh di rumah, lebih baik di rumah aja kalau Iya. misalnya nggak ada kepentingan apa-apa. yang bener-bener gak urgent atau lu Iya. harus keluar, lebih baik lu di rumah gitu loh. Even lu mau beli Tapi kalau kalian yang masih beraktivitas di luar rumah, bekerja segala macem, semangat buat kalian, terus tetap jaga diri, stay safe. di luar iya, sana. setidaknya lu pakai masker, bawa Iya. sanitizer, itu udah hal kecil yang bisa lu lakukan untuk mencegah. Iya. Walaupun banyak banget virus ini kena ke masyarakat. Mungkin kalau yang buat muda-muda mungkin dia positif, tapi karena imunnya kuat dia nggak bisa kita nggak bisa ngebedain Terus- bahwa dia sehat atau enggak. Terus kita jangan egois juga kalau misalkan
kita kabur. Iya, kita kalau misalnya kita egois, kita keluar-keluaran, kasihan orang tua yang udah Yang apa udah namanya rapuh. rentan. Itu yang sering terjadi. Gue Iya. pernah. Jangan jadi carrier. Gue saking gabutnya, gue main Ome TV, ada aplikasi. Main TV. Gue ketemu orang-orang. Emang lo main Ome TV mulu. Iya karena ya kan mau di rumah aja gitu loh. Jadi kadang-kadang. Jadi Iya, kadang-kadang kadang-kadang lu emang kan sering. hunting wanita Enggak lah. Oh, enggak. Gue ngobrol Iya. ngobrol sama orang-orang di luar daerah, kan banyak ketemu orang-orang di luar daerah. Mm-mm. Dan itu benar-benar orang-orang yang bocah-bocah, orang bapak-bapak tuh kayak tolol gitu loh. Kenapa tololnya? Ya udah tahu corona gitu, dia masih di luar rumah gitu, masih ngopi di warkop. Terus ada bocah-bocah masih main gitar nongkrong. Tanggapannya lo tanyain. Terus ditanya, ya bodoh amat, corona ya corona, gue ya gue. Kayak masa nggak Ada tuh. peduli dengan Ada tuh gue lihat di Twitter tadi. Jaga jarak melawan corona, ada di post kan tulisannya. Tapi abang-abang postnya lagi pada main gitu, main kartu goblok. ya kayak buat apa lu ngasih tahu Nggak himbauan banyak tapi kan. lu nggak ngasih Iya. nggak nindak Setiap secara post langsung. pada main kartu rame-rame PA. Iya, lanjut lagi Jangan-jangan ada chipnya tuh. ya lanjut lagi Main masalah tentang poker. ini kemanusiaan. Saking gua bener-bener itu kan banyak postingan-postingan kita orang ngebantu orang. Iya. Itu gua ngelihat ada di salah satu postingan juga di Instagram. Itu ngunjukin bahwa ada Gojek, dia jualan sambil nungguin orderan, dia jualan apa? Jualan Jualan apa? tisu. Oh. Dia bawa box gede jualan tisu, itu bener-bener kayak Iya, saking perjuangan ya. memperjuangkan kerjanya gitu loh. Apalagi pemulung-pemulung. Mm-mm, Banyak sih. pemulung-pemulung dia udah ngumpulin apa kayak plastik atau apa yang buat dijual-jualin, tapi dia gak bisa ngejual Iya, karena si pengepulnya juga tutup iya bagaimana gitu kan. dan dia harus perputaran harus makan, perputaran harus bayar ekonominya kontrakan lagi dan emang lain- gak baik iya, sekarang. bener-bener Makanya kayak jadi itu Ayo, kepotong kan? kenapa tuh Ki? Karena lanjutannya di next episode. Stay tune terus ya di podcast Sudut Kamar karena kita bakal apa nih, Ji? Kita bakal upload setiap harinya selama bulan Ramadan pukul 5 sore menemani ngabuburit kalian yang stay at home di rumah aja. Jangan lupa kita bantu landaikan kurva. Di rumah aja. Bye bye. Selamat berpuasa. Jangan budi ya.